Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Mari kita memulakan Sundown Worship kita pada petang ini dengan menyanyikan beberapa buah lagu. Lagu pertama, mari kita nyanyi Jesus Love Me. Karena sedang menyanyi bersama-sama dengan kami. Sekarang mari kita menyanyikan lagu kita yang kedua, yaitu Side by Side. Walaupun kita tidak dapat menyanyi lagu ini berdekatan antara satu sama lain, tapi kita percaya kita semua satu di dalam Tuhan. Side by side we stand, awaiting God's command. Worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus will see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brother and sister, I'll be there. Soldiers, all are we to go where Jesus leads. We're fighting for and we will overcome. Heaven is our goal to save every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brother and sister, I'll be there. Praise the Lord, we all will be there. Terima kasih karena menyanyi dengan penuh semangat. Dan sekarang ini mari kita nyanyi lagu pembuka kita, Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sudah menyanyi lagu puji-pujian kita sebentar tadi, pada saat ini mari kita semua berdoa dan saya pimpin dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di takutan surga, terima kasih ya Bapa karena Engkau sudah menyertai kami. Dan Bapa di surga, biarlah segala puji-pujian kami tadi, segalanya kami naikkan hanya kepada Engkau ya Bapa. Pada saat ini kami ingin memulakan acara kami, kebaktian sundown kami, biarlah Bapa Engkau yang menyertai, memberkati. Biarlah semuanya berjalan sesuai dengan rencanamu, dan kami sangat bersyukur ya Bapa atas segala kasih karunia yang Engkau telah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, biarlah doa ini disempurnakan hanya dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, sekarang ini kita diberkati dengan sebuah lagu istimewa yang akan disampaikan oleh sahabat kita. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah kelam, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang
bersamamu, Bapa. Terima kasih atas special song tadi. Nah, pada saat ini mari kita berikan masa kita, tumpuan kita kepada pembicara kita. Shalom kepada semua anggota yang dikasihi Yesus Kristus. Tajuk pelajaran kita pada waktu ini ialah beritakan seluruh terang kebenaran. Apa kita pernah mendengar cerita seorang anak muda yang bekerja di stasiun kereta api? Di hari pertama dia bekerja, tugasnya sangat mudah. Dia diarah oleh majikannya untuk melambai-lambaikan lampu suluh ke arah kereta api untuk berhenti karena kereta api tersebut akan melalui landasan yang sedang dalam pembaikan. Malam itu, tepat jam 9 malam, dari kejauhan kelihatan sebuah kereta api sedang meluncur ke arah anak muda tersebut. Anak muda ini segera melambai-lambaikan lampu suluhnya. Namun kelihatannya kereta api itu tidak ada tanda-tanda memperlahankannya. Anak muda ini melambaikan lampu suluh lebih kuat lagi. Namun, semakin dia melambaikannya, kelihatan kereta api ini semakin meluncur laju. Dipendekkan cerita, kereta api ini terbabas karena landasan yang belum siap diselenggarakan. Esok pagi, majikan itu bertanya kepada anak muda ini, kenapa dia tidak menjalankan tugas yang sudah diberikan kepadanya. Anak muda berkata, "Tuhan, saya sudah dengan sekuat tenaga melambaikan lampu suluh ke arah kereta api itu." Lalu pertanyaan berikutnya dari majikan, "Kamu ada hidupkan lampu suluh tersebut?" Anak muda ini terdiam, lalu berkata, "Tuhan, Tuhan hanya suruh saya melambaikan lampu suluh itu. Tuhan tidak suruh saya menghidupkan lampunya." Saudara, pesan yang sangat penting, namun jika tidak dibawakan sepenuhnya, boleh membawa bahaya dan perubahan kepada kehidupan seseorang. Sebuah kisah dalam Alkitab, seorang yang bernama Ahimas bin Zadok. Pekerjaannya adalah menyampaikan berita dengan berlari dari satu kota ke satu kota yang lain. Terjadi sebuah pertempuran keluarga. Putra Absalom memberontak terhadap ayahnya, Raja Daud, karena ingin menguasai kerajaan bapaknya. Niat jahatnya ini membawa sebuah tragedi. Absalom terbunuh dalam pertempuran. Di ayat 19, Ahimas menawarkan diri untuk menyampaikan berita itu kepada Raja Daud. Perhatikan kata-kata Yoab di ayat 20. "Pada hari ini engkau tidak menyampaikan kabar karena anak raja sudah mati." Yoab dengan jelas menyampaikan kepada Ahimas bahwa kabar yang akan disampaikan bukan sebuah kabar gembira. Ayat 21, lalu Yoab berpaling kepada seorang Etiopia dan menyuruhnya memberitakan berita buruk tersebut. Namun begitu, Ahimas tetap berkeras dengan keinginannya untuk menyampaikan kabar kepada Raja Daud. Berkatalah sekali lagi Ahimas bin Zadok kepada Yoab, "Apapun yang terjadi, izinkanlah juga aku berlari pergi menyusul orang Etiopia itu." Tetapi kata Yoab, "Mengapa juga engkau mau berlari pergi? Apakah engkau membawa kabar yang menguntungkanmu?" Jawabnya, "Apapun yang terjadi, aku mau berlari pergi." Lalu berkatalah Yoab kepadanya, "Kalau demikian, larilah." Setelah mendapatkan izin, Ahimas segera berlari. Karena sudah berpengalaman, Ahimas mengetahui jalan pintas sehingga dia mendahului orang Etiopia tersebut. Dari kejauhan,
penjaga tembok melihat Ahimaas yang sedang berlari. Tidak lama kemudian, mereka juga melihat ada seorang lagi yang berlari di belakangnya. Daud memberitahu penjaga tembok untuk mengizinkan keduanya masuk ke dalam kota. Ahimaas terlebih dahulu sampai di kota itu, berkata kepada raja, "Selamat." Kemudian sujudlah ia menyembah kepada raja dengan mukanya ke tanah serta berkata, "Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah menyerahkan orang-orang yang menggerakkan tangannya melawan tuanku raja." Ahimaas mendahului perkabarannya dengan sebuah kabar gembira. Kabar sukacita bahwa musuh Daud sudah dikalahkan. Tapi Raja Daud, di dalam pikirannya hanya ada satu hal, yaitu mengetahui kabar anaknya. Lalu bertanyalah raja, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Perhatikan jawaban dari Ahimaas. "Aku melihat keributan yang besar. Ketika Yoab menyuruh pergi hamba raja, hambamu ini, tetapi aku tidak tahu apa itu." Saudara, apakah benar bahwa Ahimaas tidak mengetahui apa yang berlaku kepada anaknya Absalom? Tidak. Dia tahu bahwa Absalom sudah terbunuh. Lalu mengapa dia tidak memberitahukannya kepada Raja Daud? Kemungkinan dia takut melihat reaksi dari Raja Daud. Dia takut untuk menyampaikan berita yang lengkap. Kemudian berkatalah raja kepada Ahimaas di ayat 30, "Pergilah ke samping dan berdirilah di sini." Ia pergi ke samping dan tinggal berdiri. Di ayat 31, maka datanglah orang Etiopia itu. Kata orang Etiopia itu, "Tuanku raja mendapatkan kabar baik, sebab Tuhan telah memberi keadilan kepadamu pada hari ini dengan melepaskan tuanku dari tangan semua orang yang bangkit menentang tuanku." Orang Etiopia ini juga menyampaikan berita gembira, di mana mereka telah mengalami kemenangan. Namun, pertanyaan yang sama Raja Daud tanyakan, "Selamatkah Absalom orang muda itu?" Jawab orang Etiopia itu, "Biarlah seperti orang muda itu, musuh tuanku raja, dan semua orang yang bangkit menentang tuanku untuk berbuat jahat." Saudara, kisah Raja Daud kita boleh pelajari lagi. Namun mari kita perhatikan seorang ini, Ahimaas. Dia telah berlari dengan sepenuh tenaganya. Dia lebih sampai duluan ke kota karena kesungguhannya. Tapi ketika dia sampai di kota, dia tidak menyampaikan berita sepenuhnya. Dia menyampaikan sebuah perkabaran kemenangan dalam peperangan, tapi dia tidak menyampaikan berita tentang penghakiman. Upah yang diterima dari kemenangan tersebut bahwa anak yang dikasihi terbunuh. Jadi Ahimaas menolak untuk menyampaikan seluruh kebenaran. Pelajaran yang kita perlu pelajari dari kisah ini adalah bagaimana Ahimaas menggambarkan peranan penting kita sebagai umat Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita memiliki sebuah panggilan penting di akhir zaman untuk menyampaikan terang kebenaran firman Tuhan. Namun, seperti Ahimaas, ketakutan membungkusi hati kita. Takut-takut kalau orang menolak perkabaran yang kita sampaikan. Ketakutan yang sama jika berpanjangan, berikutnya yang berlaku adalah umat Tuhan secara pribadi memiliki kecenderungan untuk duduk selesa dan ingin mendengar perkabaran yang menggembirakan sahaja. Sehingga bila mana ada perkabaran kasih yang tegas, yang membangun iman kerohanian jemaat, itu dipendamkan supaya tidak mengusik hati anggota jemaat. Walau bagaimanapun, benar, kita semua seperti Ahimaas harus memulai dengan memberikan sebuah perkabaran yang baik. Firman Tuhan memiliki sebuah kabar baik yang harus disampaikan kepada dunia. Apakah kabar baik tersebut?
kabar baik adalah keselamatan yang tersedia kepada semua orang. Apakah saudara menghafal Yohanes 3 ayat 16? Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi inilah kabar baik, yaitu Injil kekal, bahwa setiap orang di atas dunia ini tidak terlepas satu pun memiliki keselamatan melalui darah Yesus Kristus. Perkabaran yang paling utama yang diperlukan di atas dunia ini, bahwa semua orang memerlukan Yesus. Tapi begitu banyak orang juga mengakui bahwa mereka sudah menerima Yesus dalam kehidupan mereka. Namun mengapa hanya sedikit saja yang bersaksi demi Kristus dan menghidupi kehidupan Kristus dalam diri mereka? Kenapa? Sebab seperti Ahimas, banyak dari umat Tuhan hanya mendengar sebahagian kebenaran. Ada pesan yang seterusnya perlu disampaikan, bahwa tidak ada keselamatan jika tidak memiliki pertobatan. Mari kita baca apa yang Yesus sampaikan dalam Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Dalam Lukas 13 ayat 3, jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Perkabaran dari sejak bangsa Israel diteruskan kepada umat-umat Tuhan saat ini. Kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Keselamatan akan diperolehi melalui pertobatan kita. Sebagai orang berdosa, satu-satunya tugas kita adalah rela untuk meninggalkan dosa kita, mengakuinya bahwa kita berada di jalan yang salah dan kembali mengikuti langkah Kristus. Jika ada yang mengatakan mereka ingin diselamatkan, tapi tidak rela meninggalkan dan berpaling dari dosa-dosa mereka, maka mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Dan hal ini mengarahkan kepada sebuah pertanyaan yang baik. Apa itu pertobatan? Dalam buku Step to Christ, mengatakan pertobatan yang didorong oleh rasa ketakutan terhadap hukuman adalah pertobatan yang dangkal. Firaun mengakui kesalahannya demi menghindari hukuman berikutnya. Namun kembali melawan Allah setelah kutuk dihentikan. Pertobatan yang sejati apabila hati menyerah kepada pengaruh Allah, pengaruh Roh Kudus. Saat melihat bagaimana dosa melukai Yesus dan membuat Yesus menderita di kayu salib, Roh Allah mendorong kita untuk tidak lagi melakukan dosa tersebut. Daud setelah kejatuhannya menggambarkan pertobatan jujur dengan hatinya tulus dari dalam. Tidak ada usaha untuk meringankan dosa yang dia lakukan. Dia tidak melarikan diri dari hukuman yang akan dia terima. Dan ini membuat dia tekun di dalam doa. Daud melihat betapa besarnya pelanggaran yang dia telah buat. Dia menyadarinya bahwa jiwanya sudah kotor. Bukan sahaja keampunan yang dia minta dari Tuhan, tapi juga hati yang bersih. Saudara yang dikasihi, waktu ini ada perkabaran yang harus disampaikan kepada umat Tuhan. Sejak 1844, Yesus berpindah dari pelayanan bilik suci ke bilik maha suci untuk menjalankan upacara pembersihan bait suci. Tujuan pembersihan bait suci ini diadakan untuk menghapus semua dosa-dosa yang tercatat di dalam kehidupan kita. Perantaran Kristus atas nama manusia di tempat kudus di atas sama pentingnya dengan rencana keselamatan seperti halnya kematiannya di kayu salib. Dikatakan mereka yang mengalahkan dunia
hawa nafsu dan godaan setan akan menjadi orang yang diperkenankan untuk menerima meterai Allah yang hidup. Mereka yang tangannya tidak bersih, yang hatinya tidak murni, tidak akan memiliki meterai dari Allah yang hidup. Mereka yang merencanakan dosa dan melakukan itu akan dilewati. Hanya mereka yang dalam sikap mereka di hadapan Allah, yang mengisi posisi mereka, bertobat dan mengakui dosa-dosa mereka di hari besar, entiti penebusan akan diakui dan ditandai sebagai yang layak untuk menerima perlindungan Allah. Sekaranglah waktunya untuk kita bersiap. Meterai Tuhan tidak akan pernah diletakkan di dahi lelaki atau wanita yang tidak murni. Meterai tidak akan ditempatkan di dahi lelaki atau wanita yang mencintai dunia. Semua yang menerima meterai harus tanpa noda di hadapan Allah. Itulah calon syurga. Saudara, tema pada tahun ini ialah I will go. Maukah kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi utusan Tuhan di akhir zaman yang bukan saja memberitakan Injil, kabar baik mengenai keselamatan yang Tuhan sudah tawarkan kepada setiap orang, tetapi juga perkabaran akan pentingnya pertobatan dan pembenaran oleh iman. 2 Timotius 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Sebagai umat-umat Tuhan, kita dituntut untuk menghidupkan terang kebenaran melalui kesaksian hidup kita yang sudah diubahkan, dipantulkan dalam kehidupan seharian kita. Oleh itu, kita harus terlebih dahulu aplikasikan dalam kehidupan kita sendiri sebelum beritakan pada orang lain. Kehidupan roh ini hanya mampu kita hidupkan apabila Roh Kudus memampukan kita. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup dari iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mengingat kisah anak muda yang bekerja di stasiun kereta api, Yesus katakan, "Kamu adalah terang dunia." Marilah kita senantiasa memastikan bahwa lampu yang kita pegang senantiasa bercahaya, melalui menghidupkan karakter Yesus dalam hidup kita, yaitu menjadi pelaku firman yang setia. Teguh berdiri untuk menyatakan hal kebenaran yang kita ketahui, segala yang baik, yang benar, dan yang suci. Apakah ini menjadi kerinduan kita semua? Tuhan memberkati. Pelajaran yang kita sudah dengar tadi, dan sekarang ini mari kita sambut pelajaran tadi dengan menyanyikan lagu penutup kita, Banyak Perkara yang Tidak Dapat Ku Mengerti. Mengapakah harus terjadi?
sahabat. Sahabat. Hai Pinang Adventist Hospital Church. Terima kasih karena telah mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Walaupun melalui pre-recording, tapi saya sangat-sangat bersyukur karena itu merupakan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Semoga pastor di Pinang Adventist Hospital Church, Pastor Friendly, akan tetap sehat, dan begitu juga kepada anggota jemaat di sana, kiranya di mana sahaja kita berada, kita dilindungi dan dijauhkan daripada segala mara bahaya. Kita akan sama-sama berdoa waktu ini, dan saya mengundang kita semua untuk bersatu dalam doa. Bapa yang di syurga, terpujilah namamu, karena Engkaulah yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kami merasa sangat bersyukur karena pada waktu ini kami akan memasuki minggu yang baru. Sudah 1 minggu Engkau menyertai pekerjaan kami, memberkati kami, dan memberikan kami berkat-berkat berkelimpahan. Sehingga kami dipercayakan lagi untuk menjalankan sebuah pelayanan di minggu baru ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarlah kiranya tangan Tuhan, kasih karunia Tuhan beserta dengan kami di hadapan ini, sehingga apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami sudah dengarkan tadi, itu boleh mengubah hati kami dan mempersiapkan kami untuk menjadi alat Tuhan di akhir zaman. Kami rindu ya Tuhan hari ini, saat ini, untuk kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan. Semoga siapapun yang kami jumpai, kami akan menjadi saksi dan terang dan memantulkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang yang ada di sekeliling kami ini dapat melihat kasih karunia Tuhan dan dapat merasakan keselamatan yang Tuhan sudah salurkan bagi kami melalui pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan. Namun semuanya ini hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Roh Kudus mula yang menuntun kehidupan kami. Terus kiranya memberkati Pastor Friendly Rubil yang menjadi pendeta gembala untuk menggembalakan gereja Tuhan ini. Dan kami juga mau berdoa buat para pimpinan Pinang Adventist Hospital Church, ketua-ketua gereja, para elder, dan semua anggota jemaat. Hamba-Mu tidak dapat sebutkan satu persatu, namun Engkau mengetahui mereka ya Tuhan. Engkau mengetahui pergumulan yang anggota jemaat ini rasakan waktu ini. Kiranya mereka juga dapat menyerahkan segala beban mereka ke dalam tangan Tuhan. Inilah harapan kami. Kami mohon agar kasih karunia Tuhan terus beserta dengan kami. Dan kami mau untuk melihat langkah Kristus menuntun kami di minggu yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin.